Perkenalkan, saya Muhammad Jafar dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang ringkasan eksekutif dari bisnis atau ide bisnis kami. Yang pertama adalah bisnis digital. Bisnis produk digital di bidang desain grafis sangat layak untuk dipasarkan karena memiliki permintaan yang tinggi dan terus tumbuh seiring berkembangnya era digital. Hampir semua jenis bisnis baik UMKM, startup maupun perusahaan besar membutuhkan identitas visual yang kuat seperti logo, desain media sosial, kemasan produk, hingga branding kit. Desain grafis menjadi elemen penting dalam pemasaran digital karena dapat menarik perhatian audiens dan memperkuat citra merek. Selain itu, produk digital memiliki keunggulan berupa margin keuntungan yang tinggi karena tidak memerlukan biaya produksi fisik, penyimpanan, atau pengiriman. Produk seperti template, ilustrasi, dan kit desain dapat dijual berulang kali, bahkan secara global melalui platform online seperti Etsy, Creative Market, atau website pribadi. Fleksibilitas bisnis ini juga sangat tinggi karena bisa dijalankan dari mana saja, baik sebagai usaha utama maupun sampingan. Di sisi lain, karena berbasis kreativitas dan estetika, bisnis desain grafis memiliki potensi membangun brand yang kuat dan mudah beradaptasi dengan pasar tren. Dengan risiko rendah dan peluang bertumbuh yang besar, bisnis produk digital desain grafis menjadi pilihan strategis dan menjanjikan di era modern ini. Baik, selanjutnya adapun visi dan misi dari usaha kami. Yang pertama, visi menjadi penyedia solusi desain grafis digital yang inovatif dan terpercaya yang memperdayakan bisnis dan individu di seluruh dunia melalui karya visual yang berdampak dan bernilai tinggi. Yang kedua yaitu misi. Yang pertama, menciptakan produk desain digital yang fungsional, estetis, dan mudah diakses oleh berbagai segmen pengguna dari perilaku bisnis hingga kreator individu. Yang kedua yaitu memberikan layanan dan produk yang profesional, konsisten, dan relevan dengan tren desain global. Yang ketiga yaitu mendukung pertumbuhan bisnis klien melalui solusi visual yang memperkuat identitas merek dan daya saing di pasar digital. Yang keempat, membangun komunitas kreatif yang kolaboratif dan berlanjutan dengan terus mengembangkan inovasi desain dan teknologi. Yang terakhir, mengutamakan kualitas, efisiensi, dan pengalaman pengguna dalam setiap produk dan layanan yang ditawarkan. Adapun lokasi usaha kami yang terletak di Makassar, karena kami berpikir Makassar memiliki banyak UMKM, startup, komunitas, dan organisasi lokal yang membutuhkan layanan desain visual namun seringkali memiliki anggaran terbatas. Ini sejalan dengan target pasar utama bisnis. Banyak pelaku usaha di Makassar mulai aktif memasarkan produk melalui media sosial. Hal ini menciptakan kebutuhan tinggi akan desain konten media sosial, flyer digital, logo, dan branding visual, semua layanan yang Anda tawarkan. Akan melanjutkan materi yang yaitu produk atau layanan, yang dimana jasa desain grafis sederhana berbasis Canva ini meliputi berbagai jenis desain visual seperti desain logo, desain poster dan flyer, desain konten media sosial, desain presentasi, desain kartu nama, desain banner dan spanduk sederhana, desain undangan digital, desain visual lainnya sesuai permintaan klien. Dan adapun keunikan dan kelebihan dari bisnis ini yang dimana jasa desain grafis sederhana berbasis Canva memiliki sejumlah kelebihan dan keunikan yang membuatnya unggul dibandingkan pesaing. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuan menyajikan desain yang sederhana, cepat, dan tetap efektif secara visual. Jadi tidak semua klien membutuhkan desain kompleks. Di sini kami memahami bahwa banyak bisnis kecil seperti UMKM dan individu justru membutuhkan solusi visual yang praktis dan langsung bisa digunakan. Dengan menggunakan platform Canva, seluruh desain kami tidak hanya mudah diakses, tetapi juga memungkinkan klien untuk melakukan penyesuaian diri di masa mendatang tanpa harus menguasai software desain yang rumit. Hal ini memberikan fleksibilitas tinggi dan penghematan waktu maupun biaya revisi.
Dan di sini juga kami menyediakan layanan yang sangat fleksibel, memungkinkan klien untuk memesan desain secara custom sesuai kebutuhan spesifik mereka, atau bisa dikatakan sesuai dengan request mereka. Tidak seperti banyak desain lain yang terbatas pada paket kaku ataupun paket bundling. Di sini kami menawarkan pengalaman yang lebih personal dan ramah pemula, sehingga klien dari berbagai latar belakang merasa nyaman dan terlayani dengan baik. Selain itu, kami juga fokus pada konsistensi branding dalam setiap desain, baik itu dari segi warna, tipografi, hingga gaya visual, agar brand klien tampak personal dan terpercaya di berbagai platform. Tak hanya itu, kami juga memberikan dukungan lanjutan berupa revisi ringan dan panduan teknis jika memang dibutuhkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya itu proses produksi. Proses produksi pada usaha jasa desain grafis sederhana berbasis Canva dimulai dari tahap penerimaan pesanan atau permintaan dari klien. Pada tahap ini, klien menghubungi melalui media sosial, platform freelance atau kontak langsung untuk menyampaikan kebutuhan desain. Seperti jenis desain yang diinginkan, seperti logo, poster, konten, media sosial, dan undangan digital, dan lain sebagainya. Serta memberikan informasi tambahan seperti warna, ukuran, teks, gaya visual, dan deadline. Setelah informasi terkumpul, pemilik usaha akan menganalisis kebutuhan desain tersebut, melakukan brainstorming untuk menentukan konsep visual sesuai dengan keinginan klien serta tujuan desainnya. Selanjutnya yaitu proses berlanjut ke tahap inti, yaitu pembuatan desain menggunakan platform Canva. Dalam tahap ini, desainer akan memilih template yang sesuai mulai dari desain nol, kemudian menyusun elemen-elemen seperti icon, font, warna, dan gambar yang sesuai dengan permintaan klien. Setelah desain awal selesai, hasilnya akan dikirimkan kepada klien untuk ditinjau. Jika klien menginginkan perubahan, maka proses revisi dilakukan sesuai batas revisi yang disepakati. Misalnya, maksimal 2 kali revisi. Setelah desain akhir disetujui, tahap berikutnya adalah finalisasi dan mengirimkan hasil desain yang telah selesai. Desain yang telah selesai akan diformat sesuai kebutuhan, seperti PNG atau PDF, dan dikirimkan melalui email, Google Drive, atau aplikasi pesan seperti WhatsApp. Jika sebelumnya klien membayar uang muka, maka pada tahap ini akan dilakukan pelunasan. Selain itu, klien juga diminta untuk memberikan testimoni atau umpan balik atas layanan yang diberikan. Hasil desain terbaik akan disimpan dalam portfolio online untuk keperluan promosi di masa yang akan datang. Analisis pasar. Pertama, target pasar. Target pasarnya yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah yang membutuhkan materi pemasaran dan branding sederhana dengan anggaran terbatas. Kedua, organisasi dan komunitas yang memerlukan desain untuk acara, promosi, atau komunikasi internal. Nah, yang ketiga, individu seperti pemilik bisnis rumahan, pekerja lepas, atau siapa saja yang membutuhkan desain untuk keperluan pribadi atau profesional. Keempat, startup atau perusahaan baru yang membutuhkan identitas visual awal dengan biaya yang efisien. Selanjutnya, penyelenggara acara kecil yang membutuhkan desain materi promosi sederhana. Nah, analisis kekuatan dan kelemahan. Untuk kekuatannya sendiri yaitu biaya operasional yang rendah, akses yang banyak, dan template dan elemen. Untuk kelemahannya, keterbatasan pada fitur Canva, ketergantungan pada koneksi internet, dan persaingan yang cukup tinggi. Untuk peluang sendiri yaitu meningkatnya kebutuhan desain sederhana, pertumbuhan penggunaan media sosial, dan kerjasama dengan bisnis lokal. Sedangkan untuk ancamannya yaitu banyaknya desainer freelance, munculnya alat dan platform desain baru yang lebih canggih dan mudah digunakan, dan perubahan kebijakan harga Canva. Baik,
Kali ini saya akan mempresentasikan strategi pemasaran untuk produk digital, desain grafis yang kami tujukan khususnya untuk pelaku UMKM, konten kreator, desainer pemula, dan juga tim marketing. Produk ini kami rancang agar mudah digunakan dan langsung bisa membantu aktivitas pemasaran atau branding mereka. Untuk promosinya, kami fokus di media sosial terutama Instagram, TikTok, dan Pinterest. Kenapa? Karena platform ini sangat visual dan cocok untuk menampilkan keunggulan dari produk desain. Kami pun rutin membuat konten seperti video singkat behind the scene atau tipe desain, serta konten edukatif ringan agar audiens merasa terbantu, bukan cuma dijualin. Selain itu, kami juga kerjasama dengan micro influencer di bidang kreatif. Ini efektif untuk membangun kepercayaan dan menjangkau audiens yang lebih relevan. Untuk menjangkau audiens yang lebih luas, kami juga menggunakan iklan berbayar seperti Meta Ads dan Google Ads. Targetnya spesifik, mereka yang punya minat di dunia desain, marketing, dan bisnis kecil. Jadi iklannya lebih tepat sasaran dan efisien dari sisi biaya. Untuk distribusi, produk kami tersedia di beberapa platform. Yang pertama, marketplace global seperti Etsy dan Creative Market. Yang kedua, di marketplace lokal seperti Toko dan Templetery. Dan tentu saja lewat website pribadi kami. Setelah pembayaran, pelanggan langsung bisa download produknya secara otomatis, praktis, dan cepat. Kami juga menjaga hubungan dengan pelanggan lewat yang pertama, email marketing untuk info produk baru ataupun promo, dan yang kedua melalui layanan pelanggan yang responsif via DM dan WhatsApp. Dan yang terakhir, komunitas online, tempat mereka bisa sharing tips, desain, dan belajar bareng. Yang paling penting, kami aktif mengajak mereka kasih masukan agar produk terus berkembang dan relevan dengan kebutuhan mereka. Dengan strategi ini, mulai dari promosi yang tepat sasaran, harga yang terjangkau, distribusi yang mudah diakses, dan hubungan pelanggan yang aktif, kami yakin bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan membangun loyalitas jangka panjang. Dan selanjutnya dari proposal bisnis kami yaitu rencana keuangan. Di dalam rencana keuangan terdapat laporan laba rugi, laporan arus kas, neraca, BEP break even point, dan juga ada ROI, return on investment. Saya mulai dari bagian laporan laba rugi terlebih dahulu, yaitu terdapat pendapatan dan biaya operasional. Di bagian pendapatan bisa dilihat di tabel, yaitu ada penjualan template Instagram sebesar 6 juta rupiah, dan juga penjualan template PowerPoint sebesar 4 juta, penjualan mockup produk sebesar 2.500.000 rupiah, penjualan bundle font dan icon sebesar 3.500.000 rupiah, sehingga total pendapatan adalah sebesar 16 juta rupiah. Lalu biaya operasional, terdapat biaya iklan Instagram dan TikTok sebesar 2 juta rupiah, biaya platform Canva Pro sebesar 750.000 rupiah, hingga ke biaya freelance atau kontributor sebesar 1.500.000 rupiah, sehingga total biaya operasional itu berada di kisaran 5.200.000 rupiah. Sehingga jika kita ingin mendapatkan laba bersih, yaitu dengan mengurangkan total pendapatan dengan total biaya operasional, sehingga laba bersih atau net profit dari bisnis kami ini yaitu 10.800.000 rupiah. Selanjutnya bagian B yaitu laporan arus kas. Di laporan arus kas terdapat penjualan bulanan, yaitu dia di bagian arus kas masuk sebesar 16 juta. Lalu ada pembayaran iklan pada di arus kas keluar sebesar 2 juta, pembayaran platform sebesar 750.000, pembayaran hosting atau domain sebesar 250.000, langganan Canva 700.000, bayar kontributor desain sebesar 1.500.000, penarikan untuk pribadi sebesar 3 juta, sehingga total untuk kas masuk itu 16 juta dan untuk kas keluar totalnya 8.200.000, sehingga 16 juta dikurang 8.200.000 menghasilkan saldo kas akhir sebesar 7.800.000. Lalu kita pindah ke bagian neraca. Di bagian neraca ini ada aset dan kewajiban serta ekuitas.
Untuk aset, yaitu saldo kas pada akhir Juni dengan jumlah 7.800.000. Lalu ada aset digital untuk produk siap jual sebesar 15 juta, peralatan dan software sebesar 2 juta, sehingga total aset itu berada di kisaran 24.800. Lalu kewajiban dan ekuitas, yaitu hanya ekuitas pemilik sebesar 24.800. Sehingga total kewajiban dan ekuitas yaitu 24.800. Lalu selanjutnya yaitu biaya BEP, yaitu break even point. Ada jenis biayanya yaitu biaya tetap, fixed cost, dan biaya variable cost. Di biaya tetap terdapat biaya platform Canva Pro, biaya domain dan hosting website, biaya langganan software desain, dengan total biaya tetap itu 1.700.000. Lalu biaya variabelnya ada biaya iklan di Instagram dan TikTok, lalu ada biaya freelance, kontributor, dengan total biaya variabel 3.500.000. Lalu menghasilkan total biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel, total biaya operasionalnya yaitu 5.200.000. Nah, di sini rangkuman keterangan untuk keseluruhannya, yaitu di tabel ini terdapat total pendapatan dengan nilai 16 juta, total biaya variabel 3.500.000.